Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Viola Makuti Rasyada dengan NIM 118, mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi, akan menjelaskan masalah tentang pencemaran udara oleh pabrik kerupuk yang mengganggu warga. Pencemaran udara akibat pabrik kerupuk yang terjadi karena proses produksi menghasilkan asap berlebihan dari pembakaran bahan bakar seperti kayu atau batu bara. Pabrik kerupuk yang mencemari udara dapat menyebabkan masalah serius baik bagi kesehatan masyarakat, lingkungan maupun ekonomi. Adapun contoh dari masalah yang muncul dari masalah pencemaran udara ini, yang pertama kesehatan masyarakat seperti gangguan pernapasan, peningkatan serangan asma, batuk, sesak nafas, suara menggigil saat bernafas, bahkan mual, muntah, dan pusing. Dari masalah yang kedua yaitu lingkungan seperti timbulnya bau tak sedap dan pencemaran udara. Dan masalah yang terakhir yang muncul yaitu ekonomi seperti munculnya masalah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas, penurunan kualitas hidup, dan peningkatan biaya kesehatan. Selanjutnya, alternatif kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan di pabrik kerupuk ini, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, alternatif dari pabrik yaitu dengan mengolah limbah dengan tepat, penanaman pohon, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua, alternatif dari masyarakat yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan juga penanaman pohon. Selanjutnya ada usulan kebijakan. Untuk menangani pencemaran udara dari pabrik kerupuk yang mengganggu warga, beberapa kebijakan yang bisa diusulkan meliputi pengawasan emisi yang ketat dengan memonitoring berkala dan menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yang berisi penetapan standar emisi untuk beberapa zat pencemaran udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan membuat ventilasi yang efisien dan mengganti bahan bakar. Selanjutnya ada penetapan ulang letak pabrik dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada rencana tindakan. Untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efisien, maka perlu dilakukan rencana tindakan seperti yang pertama, pemenuhan standar emisi. Pabrik wajib memenuhi standar emisi. Yang kedua, penerapan teknologi ramah lingkungan. Pabrik harus menggunakan teknologi yang lebih bersih dan efisien. Yang ketiga, ada pemberian ruang terbuka dan hijau. Pemberian ruang terbuka hijau di sekitar pabrik dapat membantu menyerap polusi dan menyaring kualitas udara. Dan yang terakhir ada pemberian penanganan keluhan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, dan masyarakat juga harus diberikan sosialisasi dari dampak penyebab pencemaran udara dan cara mengatasinya. Berikut ini adalah dokumentasi dari pencemaran udara yang dihasilkan dari pabrik kerupuk dan juga narasumber yang telah saya wawancarai. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Viola. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, saya Ibu Sugiyarti. Apakah saya boleh meminta waktu Ibu untuk saya wawancarai terkait adanya pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik kerupuk ini? Iya, silahkan. Sejak kapan Ibu mulai merasakan dampak dari pencemaran udara akibat pabrik kerupuk ini? Sudah lama sih Mbak, sudah bertahun-tahun lalu, berarti lama banget. Bisa dikatakan itu sudah dari tahun berapa ya? Lama wis pokoknya. Baik, apa saja gangguan yang Ibu rasakan akibat asap atau bau dari pabrik ini? Gangguan asapnya sih meresahkan banget. Ya, bisa dikatakan bisa kita kena asma gitu ya. Dari apa itu?
Asapnya yang mengepul hitam itu dari cerobong asapnya sangat mengganggu banget, dan baunya itu sangat khas banget dan mengganggu deh pokoknya. Apakah pencemaran ini mempengaruhi kesehatan ibu dan keluarga? Jika iya, itu bagaimana? Iya, sangat mengganggu banget karena asapnya sangat karena berbau khas itu sangat meresahkan gitu. Apakah ibu atau warga yang lain sudah pernah mengajukan keluhan kepada pihak terkait? Lalu bagaimana responnya mereka? Sudah, sepertinya pihak-pihak terkait itu sudah memberi himbauan, tetapi tetap saja itu yang punya pabrik kerupuk sampai sekarang ya masih tetap berjalan seperti biasa, dan pihak-pihak terkait pun kayaknya sudah ya kayak gimana ya, kayaknya sih ya tetep aja gitu. Apa harapan ibu terhadap pihak pabrik dalam menangani masalah ini? Kalau harapan saya sama tetangga-tetangga yang lain itu ya ingin masalah asapnya dan bau asapnya saja. Saat menggoreng itu tidak lagi mencemari lingkungan, gitu sih harapannya untuk saya dan tetangga-tetangga. Baik ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu ibu untuk saya wawancarai. Terima kasih ibu. Sama-sama.